Pahalanya lebih besar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengundang orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak diundang. Diundang khusus. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu meyakini. Rukun iman ada berapa? 5 apa 6? 6 apa 5? 6. Rukun iman ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Iman kepada Allah, meyakini adanya Allah. Itu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada apa? Malaikat Allah. Berapa jumlah malaikat Allah? 25, 10, banyak sekali. Yang wajib diketahui itu ada 10. Jadi malaikat Allah itu tidak 10, banyak. Cuman yang wajib diketahui itu ada 10. Ada 10 itu punya tugas masing-masing. Ada penyampai wahyu. Siapa? Jibril. Ada yang bagian mencatat amal baik dan buruk. Raqib dan Atid. Ada yang menjaga surga, malaikat Ridwan. Penjaga neraka, Malik. Jadi ada 10. Yang lainnya kemana? Lainnya banyak tugas. Ya, ada yang pencabut Israel dan sebagainya. Ada yang bagian sujud saja, ada yang bagian ruku, ada yang bagian bertasbih saja. Maka malaikat itu dikenal dengan makhluk Allah yang paling taat. Disuruh apapun tidak bangkang. Beda dengan manusia kita, ya. Makanya pada saat pertama kali akan diciptakan manusia, Allah mencoba berdialog dengan malaikat. Ya, bahasa sederhananya itu dalam Al-Quran, ya. Malaikat, akan aku ciptakan manusia. Apa kata malaikat? Setuju enggak? Waktu itu tidak setuju. Ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah? Apa? Akan membuat kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Carok. Ya, apa carok itu ya? Tengkar. Ya. Apa kata Allah?
aku lebih mengetahui apa-apa yang aku lebih tahu, apa-apa yang tidak engkau ketahui, maka tetap diciptakan manusia. Tapi tetap taat, gitu ya. Ya. Itu yang kedua, iman yang kedua. Beriman yang ketiga kepada siapa? Pada roh. Kitab-kitab dulu Rasulnya. Rasul Allah, utusan yang wajib kita ketahui berapa? 25. Jumlahnya sebenarnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Di sini siapa yang belum pegang HP dan tidak tahu YouTube? Dan belum pernah pegang HP. Oh, nih sekarang pegang. pegang tok. Ya, sekarang ini sudah canggih. Ya, sudah canggih. Coba nanti dilihat tentang nabi-nabi atau rasul. Itu wajib kita yakini. Ya, wajib kita yakini. Dan yang berikutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah. Kitab yang kita yakini saat ini apa? 4, betul 4. Tapi yang saat ini yang sekarang kita bawa, kita pakai apa? Al-Quran. Bagaimana kita Injil itu termasuk kitab yang diturunkan dari Allah enggak? Injil. Apalagi? Zabur. Apalagi? Taurat. Kita wajib meyakini semuanya. Kalau sekarang di dunia ini yang banyak masih ya itu ya kitab Injil, yaitu orang Kristen. Cuma kitab Injil yang sekarang ini tidak murni seperti Injil yang pertama kali diturunkan Allah. Sudah banyak diubah sama manusia, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu banyak, sering ada yang mau mencoba merubah, tapi ya diketahui karena banyak penghafal, banyak yang karena janji Allah lah yang akan menjaga sendiri Al-Quran itu. Ya, Allah lah yang akan menjaga. Berikutnya, beriman kepada apa? 50. Apa? Qada dan 50. Apa? Qadar, takdir, tentang takdir Allah. Dan yang terakhir 50. Apa? Beriman kepada hari kiamat. Baik. Lah, di situ hanya orang-orang yang meyakini itu yang diundang oleh Allah. Untuk apa? Untuk berpuasa. Walaupun puasanya ada yang sahurnya jam 8. Siapa yang sahurnya jam 8? Siapa? Kalau satria ya udah sih, satria sudah balik sudah balik ya yang kecil-kecil ini. Kalau Arya tadi sahurnya jam berapa Arya? Oh, enggak sahur ya, tapi puasa ya. Iya, aku puasa ya, puasa. Ada yang Malika juga puasa, sahurnya jam 8. Duhur tadi berbuka, masih latihan ya. Kalau Vira sudah sampai maghrib apa sama Isya? Enggak. Berbuka itu kan nggak harus makan nasi ya, minum setetes air atau kurma satu saja sudah. Iya. Lah, perintah berikutnya ada di rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 hal. Apa? Syahadat, salat,
puasa, zakat bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Gitu ya. Itu 5 hal. Yang di dalamnya di situ sekarang yang kita jalankan yaitu ibadah puasa. Dikatakan di situ la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Lah, ini Ustaz Basuni, Pak Basuni mau menyampaikan beberapa contoh kisah yang di situ menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwa. Keimanannya itu teruji. Walaupun iman itu kadang naik, kadang tuh turun. Naik semangat itu biasanya karena kita banyak berbuat baik. Kalau turun biasanya banyak berbuat tidak baik. Itu bisa menurunkan iman kita. Ya. Lah, sekarang ada sebuah kisah seseorang yang menjadi tuan rumah yang amanah. Tuan rumah, ngerti tahu tuan rumah itu? Tuan rumah itu orang yang menerima apa? Menerima tamu. Menerima tamu. Itu tuan rumah. Itu ya. Amanah itu apa? Apa amanah itu? Dapat dipercaya dengan keamanannya, tanggung jawabnya, melakukan sesuai dengan porsinya. Lah, ini terjadi di Irak. Nanti kita banyak belajar orang-orang soleh yang ada di Irak, gitu ya, orang di Irak. Jadi gubernur Irak namanya Hajjaj, ya. Ini terkenal, dia ini menjadi gubernur yang pemberani, tidak takutan, gitu ya. Selain pemberani, nah ini yang selain pemberani juga kejam. Selain kejam dan tidak kemanusiaan, tegoan gitu ya. Kepada siapapun tega. Jadi orang-orang rakyat sana itu bisa-bisa gemetar dengan mendengar namanya saja, itu sudah gemetar. Disebut misalkan Pak Basuni, gitu ya. Malika. Ada Arya, ada Malika, iya, gemetar gitu. Enggak kan ya? Enggak. Jadi pada saat gubernur Irak ini disebut hanya namanya saja, orang itu gemetar karena mendengar namanya. Ini ada seorang namanya Yazid, seorang sarjana kenamaan, dan dia ini telah membangkitkan rasa tidak senang pada diri Hajjaj. Ya, memang apa ya? Membuat perlakuan dia berbuat supaya gubernur ini tidak suka kepada Yazid ini, gitu ya. Karena Yazid, oleh sebab itu Yazid langsung dipegang, dimasukkan, dicebloskan ke dalam bui. Harta bendanya disita. Ya, harta bendanya disita. Belum, itu otomatis ya. Jadi harta bendanya disita, sudah dimasukkan penjara, hartanya dirampas, disita. Bahkan ia disuruh membayar denda sebesar 4 dirham. Didenda, sudah diambil uangnya, ya dimasukkan penjara, gitu ya, masih disuruh bayar. Tapi ingatlah, suatu saat Yazid ini melarikan diri dari penjara. Ya, ia langsung pergi ke di satu tempat yang namanya Damaskus, ibu kota, gitu ya. Ibu kotanya Khalifah Walid, dan meminta suaka kepada Pangeran Sulaiman
Minta suaka itu minta perlindungan. Minta perlindungan. Malika. Minta perlindungan kepada Pangeran Sulaiman. Adik kandungnya khalifah pada saat itu. Bahasanya begini. Wahai, siapa ini? Wahai Pangeran Sulaiman, tolong dong gitu ya. Aku ini dilindungi karena aku sudah ditangkap oleh gubernur yang kejam, tidak berkemanusiaan, dimasukkan di dalam bui. Aku dikejar-kejar. Maka di situ Sulaiman menerima pelarian itu sebagai tamu terhormat. Dianggap Yazid ini sebagai tamu oleh Sulaiman. Karena datang dari tempat lain ke tempat yang lainnya. Gitu ya. Kabar ini membuat marah Gubernur Hujaz tadi itu. Kalau bilang, saya nggak ben, gitu ya. Saya nggak ben, gitu ya. Awas kamu. Nanti kalau kena ketangkep, tidak segan-segan akan ku penggal kepalamu, gitu ya. Saat itu juga ia mengirim, Hujaz, Gubernur Hujaz tadi itu mengirim surat. Karena di waktu itu tidak ada HP, tidak pakai WA, gitu ya. Mengirim surat karena dengar. Mengirim surat kepada siapa? Kepada khalifah yang namanya Walid, kakak dari Pangeran Sulaiman. Gitu ya. Sang khalifah meminta klarifikasi dari Pangeran Sulaiman. Ya, klarifikasi itu pembenaran. Dipanggil Sulaiman, gitu ya. Sulaiman pun membalas surat khalifah sebagai berikut. Jadi ternyata walaupun tidak tinggal dalam satu tempat antara siapa Khalifah Walid dengan adiknya Pangeran Sulaiman, tidak tinggal tempat, tapi surat-suratan, gitu ya, bikin surat, gitu ya. Lalu di situ menyampaikan, Yazid kini menjadi tamu kehormatanku. Nah, menjadi tamunya siapa? Sulaiman. Yazid yang dikejar-kejar tadi itu. Dia boleh meninggalkan rumahku kapan saja, gitu ya. Boleh meninggalkan rumahku kapan saja ia suka. Berarti artinya mau tinggal lama-lama juga boleh. Itu belum ada aturan di agama Islam waktu itu mungkin ya, sampai 3 hari ya. Tetapi aku berkewajiban melindunginya dari semua bahaya. Jadi kalau tamu itu sudah berada tempat kita wajib melindungi. Gak syukur langsung, ya wis cukup nambilan, bunuh sudah. Ini tidak. Berupaya untuk melindungi dari bahaya apapun, gitu ya, dari bahaya apapun. Aku juga siap, katanya Pangeran Sulaiman, siap membayar denda yang diwajibkan atas Yazid. Berapa dirham tadi? 4 dirham tadi itu. Akhirnya yang bayar adalah siapa? Pangeran Sulaiman. Kok ayu sih? Ya. Lalu Khalifah merasa kurang puas dengan penjelasan Sulaiman. Dengan nada mengancam, Khalifah memerintah Sulaiman agar menyerahkan Yazid dalam keadaan terbelenggu. Jadi ternyata walaupun adik kandungnya Pangeran Sulaiman ini juga begitu, sesuai dengan ya aturan kenegaraan. Karena Khalifah Walid dikirimin surat oleh siapa yang kejam tadi itu, gubernur kejam, Hujaz ya. Nah, Pangeran Sulaiman tidak bisa membantah perintah kerajaan, jadi dilepas, gitu ya. Oleh karena itu ia memanggil putranya, lalu ia mengikat putranya itu, nah, putranya Sulaiman, gitu ya, dipanggil putranya Sulaiman, gitu ya, dipanggil juga dan diikat putranya Sulaiman.
Pangeran Sulaiman. Dengarkan. Ayah nggak suka. Nah, setelah mengikat putranya, begitu ya, mengikat putranya, juga mengikat Yazid. Nah, biasanya yang diikat bagian apanya? Leher. Kok leher? Tangan. Tangannya yang diikat. Anaknya Pangeran Sulaiman dipanggil diikat juga, padahal tidak bersalah, ya. Juga siapa? Yazidnya juga dipegang, Ya. juga diikat, ya. Lalu dinaikkan mereka berdua di atas keledai yang sama. Ngerti keledai? Kedelai, bukan kedelai. Kalau kedelai itu malika si kedelai kan tadi ya. Bukan kedelai, keledai. Keledai itu apa? Sebangsa kuda tapi ukurannya lebih kecil. Beda ya keledai dengan kedelai ya. Ya, kalau kedelai untuk kolek nanti. Ya. Ya, diikat dinaikkan di situ. Kemudian ia mengirimkan kedua tadi pesakitan itu kepada khalifah. Dan dalam surat yang menyertai keduanya pesakitan itu Sulaiman menulis. Dengarkan ini, menulis. Ini dalam rangka juga menjaga keduanya. Walaupun keduanya diikat dan diserahkan, tapi Pangeran Sulaiman juga menulis sebuah surat. Apa isinya? Jika Anda itu yang dimaksud siapa? Khalifah Walid. Ya, jika Anda akan menghukum mati Yazid, gitu ya, menghukum mati Yazid, maka bunuhlah juga anakku. Siap, anaknya itu berarti apanya? Keponakannya, karena adik kandungnya kan, keponakannya. Jadi bunuhlah Ayub terlebih dahulu, baru penggal kepalaku katanya. Penggal kepalaku. Secara tidak langsung berarti apa? Aku berani kepalaku dipenggal untuk menjaga tamunya. Siapa tamunya tadi? Ya, Yazid. Setelah membaca pesan itu, Khalifah menatap kedua tawanan itu yang diikat tadi itu siapa? Yazid dan Ayub, anaknya Pangeran Sulaiman. Lah, setelah itu dilepaskan, gitu ya. Kemudian ia memerintahkan para pengawal, pengawal, lepas ikatannya, gitu ya. Lepaskan belenggu mereka dan kirim mereka kembali kepada Pangeran Sulaiman, ditambah dengan hadiah. Jadi setelah dilepaskan malah juga dikasih hadiah. Itulah, ya, itulah kebaikan yang luar biasa. Tuan menjadi tuan rumah yang baik, yang amanah. Dia sampai rela mengorbankan anaknya, bahkan rela untuk kepalanya sendiri juga dipenggal. Akhirnya aman di Damaskus. Yazid yang dikejar-kejar oleh siapa? Gubernur Irak tadi yang kejam. Siapa namanya? Hajjaj. Itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita menjadi tuan rumah, menjadi menerima tamu, maka perlakukan tamumu dengan sebaik-baiknya. Pernah dengar tidak seorang sahabat setelah itu ditanya, wahai sahabat, sebentar lagi akan ada tamu, siapa yang siap menjamu? Rebutan sahabat itu. Saya, aku, gue, bukan lu, begitu ya. Itu rebutan. Dan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah si fulan, ada salah satu sahabat.
ternyata si fulan ini, sahabat Rasulullah ini, hanya memiliki sedikit makanan. Diperlakukan dengan baik. Setelah itu makanan yang sedikit itu dimasak, gitu ya. Setelah itu dihidangkan, tapi lampunya dimatikan. Dengan harapan apa? Kenapa kok lampunya dimatikan? Biar ya tamunya tidak kelihatan kalau makanannya cuma satu piring. Setelah itu tuan rumahnya pura-pura makan, klunding, padahal tidak ada makanan. Kenapa sampai rela seperti itu? Karena kepingin meraih pahala yang besar dengan cara menghormati tamu. Gitu ya. Kalau kita sekarang belum sudah enggak repot nanti, merepotkan tamunya nanti. Enggak mau aku, gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Ya, enggak. Gitu ya. Oh, kamarnya cuman sedikit, enggak cukup. Ya, bisa jadi gitu ya. Iya, ya itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustadz Basuni sampaikan, dan kita menjadi orang atau anak yang solih dan soleh. Salah satunya menjadi tuan rumah yang baik, yang amanah. Ya, gitu ya. Itu saja mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.